Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker jika keluar. Kemudian cuci tangan. Dan jangan lupa jaga jarak ya. Baik, mari belajar matematika bersama Ibu Guru Herlina hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 8 bab 2 yaitu tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X, menentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y, menentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X, menentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, dan yang terakhir, menentukan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Baik, untuk memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, adapun materinya adalah pengertian garis itu sendiri, garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan. Sebelumnya di kelas 7 sudah dipelajari, hari ini kita ingat kembali ya. Dimulai dari pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga dan memanjang ke kedua arah berlawanan. Garis biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti K, L, M, N, dan lain-lain. Contohnya ada garis H. Kita lanjut. Garis sejajar adalah dua garis yang disebut sejajar jika kedua garis tidak berpotongan atau bertemu dan jarak kedua garis tetap. Kedua garis memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Kedua garis terletak pada satu bidang. Contohnya adalah terdapat dua garis K dan L. Jika garis K dan L diperpanjang maka dia tidak akan ketemu. Begitupun dengan garis M dan N. Lanjut, garis tegak lurus adalah dua garis yang apabila diperpanjang akan bertemu di suatu titik tertentu dan membentuk sudut 90 derajat. Ada dua garis yang posisinya berbeda namun tetap dikatakan garis tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Lanjut. Garis berpotongan adalah dua garis yang disebut berpotongan jika kedua garis bertemu di satu titik dan kedua garis terletak pada satu bidang. Contohnya ada garis P, garis Q berpotongan di A, garis A, garis B berpotongan di titik B. Semoga paham pengertian dari garis, garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan. Baik, ada satu contoh yang akan diberikan buat kalian. Terdapat gambar garis-garis yang sudah berwarna-warni. Kita akan tentukan beberapa pertanyaan dari gambar ini, yaitu tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X, garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, dan yang terakhir garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Penyelesaiannya, yang pertama garis yang sejajar dengan sumbu X dan adalah garis L dan garis K. Jadi dikatakan sejajar karena dia satu arah antara sumbu X dengan garis L dan garis K. Ya, lanjut. Garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M dan garis N.
ya sejajar dengan sumbu Y adalah garis M dan garis N. Jika diperpanjang tidak akan pernah ketemu, ya. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis M dan N. Gambarnya, ya. Kenapa dia tegak lurus dengan sumbu X? Karena membentuk 90 derajat. 90 derajat. Lanjut, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis L dan K. Garis L dan K. Tegak lurus dengan Y. Nah, tegak lurus dia. Dia akan membentuk 90 derajat. Penyelesaian terakhir, garis yang memotong sumbu X dan Y adalah garis P, Q, dan R, yaitu yang berwarna biru. Kenapa dikatakan memotong sumbu X dan sumbu Y? Karena dia memotong di sini. Ya, di ini sumbu X, sumbu Y, sedangkan di sini sumbu Y X-nya, ya. Nah, di sini sumbu Y, ini sumbu X. Lanjut ke garis K. Jika garis K, sumbu X-nya memotongnya di sini, kemudian sumbu Y-nya di sini. Ya. Lanjut, garis R memotongnya sumbu Y-nya di sini, sedangkan sumbu X-nya di sini. Ya. Seperti itu. Jadi dia memotong dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Ya, seperti itu. Baik, demikian dari penjelasan tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun hikmah dari mempelajari materi ini adalah kita sebagai manusia harus bisa memahami kondisi kita di sekitar kita. Ibarat sumbu X adalah hubungan kita dengan manusia, sedangkan sumbu Y hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah berharap dengan belajar memahami posisi garis ini, kita harus mengetahui posisi kita seperti apa terhadap sesama manusia maupun terhadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Akhir kata dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.